Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Yang pertama, pertidaksamaan linier satu variabel. Biasanya, pertidaksamaan linier satu variabel itu dinotasikan dengan kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk lebih memahaminya, coba kalian perhatikan gambar tabel pertidaksamaan linier satu variabel. Di sini ada notasi jenis interval pertidaksamaan garis bilangan. Yang pertama, notasi dengan kurung siku, di mana titiknya A, B. Jenis interval ini disebut dengan jenis interval tertutup. Untuk pertidaksamaannya, X lebih dari sama dengan A, X kurang dari sama dengan B. Dan biasanya juga ditulis dengan garis bilangannya untuk jenis interval tertutup itu bulatan penuh atau titiknya itu penuh. Berarti untuk titik A bulatannya penuh dan titik B juga bulatannya penuh. Nah, yang kedua ada notasi dengan kurung biasa di mana titiknya A, B. Jenis interval tersebut biasanya disebut interval terbuka. Untuk pertidaksamaannya, X lebih dari A dan X kurang dari B. Nah, untuk garis bilangan interval terbuka, bulatannya itu kosong. Jadi, A bulatannya kosong dan B bulatannya kosong. Adapun notasinya berbentuk kurung siku dan kurung biasa. Berarti ini setengah terbuka namanya. Nah, untuk pertidaksamaannya, nilai X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari B. Nah, maka garis bilangannya ada garis bilangan dengan titik bulatan penuh dan titiknya kosong. Berarti titik A itu bulatan penuh dan titik B bulatannya kosong dan seterusnya. Untuk lebih memahami, coba kalian perhatikan contoh berikut. Selesaikanlah pertidaksamaan 3Y ditambah 2 lebih dari sama dengan 2Y ditambah 4, di mana Y merupakan elemen himpunan bilangan asli. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu pertidaksamaannya. 3Y ditambah 2 lebih dari sama dengan 2Y ditambah 4. Oke, sekarang kedua ruas kita kurangi 2. Atau kedua ruas dikurangi dengan 2. 3Y ditambah 2 dikurangin 2 lebih dari sama dengan 2Y ditambah 4 dikurangin 2. Maka hasilnya 3Y lebih dari sama dengan 2Y ditambah 2. Selanjutnya kita kedua ruas dikurangin dengan 2Y. 3Y dikurangin 2Y lebih dari sama dengan 2Y dikurangin 2Y ditambah 2. Hasilnya Y lebih dari sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3Y ditambah 2 lebih dari sama dengan 2Y ditambah 4 adalah kurung kurawal 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau bisa ditulis dengan kurung kurawal Y, di mana Y lebih dari sama dengan 2, Y elemen himpunan bilangan asli. Pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nilai mutlak X sama dengan hasilnya X jika X-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Yang pertama, nilai mutlak X kurang dari sama dengan K, maka hasilnya X lebih dari sama dengan negatif K, X kurang dari sama dengan K. Yang kedua, nilai mutlak X lebih dari sama dengan K, maka hasilnya X kurang dari sama dengan negatif K atau X lebih dari sama dengan K. Untuk yang ketiga, nilai mutlak dari nilai X adalah akar X. Yang keempat, jika nilai mutlak X
kurang dari nilai mutlak Y, maka X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Sifat-sifat tersebut berlaku hanya untuk nilai X dan nilai K-nya elemen atau bilangan real, dan nilai K itu harus lebih besar dari 0. Untuk X, Y elemen bilangan real berlaku sifat berikut. Yang pertama, nilai mutlak X dikurangin Y lebih dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Yang kedua, nilai mutlak X dikali Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Yang ketiga, nilai mutlak X dibagi Y itu sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, dengan Y tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang kelima, nilai mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangin Z ditambah nilai mutlak Z dikurangin Y. Yang pertama, nilai mutlak X sama dengan A jika dan hanya jika X sama dengan plus minus A. Nilai mutlak X kurang dari A jika dan hanya jika X-nya lebih dari negatif A dan X-nya kurang dari A. Nilai mutlak X lebih dari A jika dan hanya jika X-nya kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, bentuk nilai mutlak fx sama dengan kurang dari P, lebih dari P, kurang dari sama dengan P, lebih dari sama dengan P. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak berlaku sifat yang pertama, untuk nilai mutlak fx kurang dari P, maka penyelesaiannya di mana fx lebih dari negatif P kurang dari P. Yang kedua, untuk nilai mutlak fx lebih dari P, maka penyelesaiannya adalah fx lebih dari sama dengan negatif P kurang dari sama dengan P. Yang ketiga, untuk nilai mutlak fx kurang dari sama dengan P, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari negatif P atau fx lebih dari P. Yang keempat, nilai mutlak fx lebih dari sama dengan P, maka penyelesaiannya adalah fx kurang dari sama dengan negatif P atau fx lebih dari sama dengan P. Contoh soal, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 2 lebih dari 3. Penyelesaiannya, pertama kita tulis dulu pertidaksamaannya, yaitu nilai mutlak X ditambah 2 lebih dari 3. X tambah 2 kurang dari negatif 3. Maka X kurang dari negatif 3 dikurangin 2. Hasilnya X kurang dari negatif 5. X ditambah 2 kurang dari 3. X kurang dari 3 dikurangin 2, hasilnya X kurang dari 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal X di mana X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 1 di mana X adalah elemen bilangan real. Yang kedua ada bentuk nilai mutlak fx sama dengan kurang dari nilai mutlak Gx lebih dari nilai mutlak Gx kurang dari sama dengan nilai mutlak Gx lebih dari sama dengan nilai mutlak Gx. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak yaitu dengan menguadratkan kedua ruas kanan dan kiri. Contoh, tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X ditambah 3 kurang dari nilai mutlak X ditambah 2. Penyelesaiannya, kita tulis dulu pertidaksamaan
nilai mutlak X ditambah 3 kurang dari nilai mutlak X tambah 2. Kita kuadratkan, berarti kurung buka, kita kuadratkan X tambah 3 kurang dari kuadrat dari X tambah 2. Hasilnya, untuk kuadrat dari X tambah 3 yaitu X kuadrat ditambah 6X tambah 9 kurang dari X kuadrat tambah 4X tambah 4 untuk kuadrat dari X tambah 2. Kita kuadratkan. Lalu hasilnya 2X tambah 5 kurang dari 0. 2X kurang dari negatif 5. Maka nilai X-nya kurang dari negatif 5/2. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah kurung kurawal X di mana X kurang dari negatif 5/2 dan X elemen dari bilangan real. Yang ketiga, bentuk nilai mutlak Fx sama dengan kurang dari nilai mutlak Gx lebih dari nilai mutlak Gx kurang dari sama dengan nilai mutlak Gx lebih dari sama dengan nilai mutlak Gx. Menyelesaikan pertidaksamaan harga mutlak dalam bentuk yang tadi itu bisa dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama, persyaratan Gx itu harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, kuadratkan kedua ruas. Yang ketiga, penyelesaiannya adalah irisan dari langkah 1 dan 2. Contoh, coba kalian perhatikan contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X dikurangin 2 lebih dari sama dengan 1. Penyelesaian nilai mutlak X dikurangin 2 lebih dari sama dengan 1. Nah, kita kuadratkan, berarti kurung buka X dikurangin 2 dikuadratkan lebih dari sama dengan 1 dikuadratkan. Hasilnya X kuadrat dikurangin 4X ditambah 4 lebih dari sama dengan 1. X kuadrat dikurangin 4X ditambah 3 lebih dari sama dengan 0. X kuadrat dikurangin 4X ditambah 3 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan persamaan kuadrat tadi, berarti kurung buka X dikurangin 1 kurung tutup dikali X dikurangin 3 kurung tutup lebih dari sama dengan 0. Jadi harga 0 untuk X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan 3. Himpunan penyelesaiannya sama dengan kurung kurawal X di mana X kurang dari sama dengan 1, X lebih dari sama dengan 3. Sekarang kita coba gambar ke dalam garis bilangan. Kita gambar dulu garis bilangan. Di sini ada titik 1. Lihat di sini ada titik 1 berwarna biru ya. Titiknya penuh. Kenapa nilai titik 1 penuh? Karena X kurang dari sama dengan 1. Terus ada titik 3. Titik 3 juga penuh karena nilai X lebih dari sama dengan 3. Nah, terus arahnya kemana? Nilai X-nya itu adalah kurang dari sama dengan kurang dari, berarti arah kurang, berarti arahnya ke kiri. Berarti ke arah kiri seperti tanda panah. Nah, ini kita garis, kita arsir karena dia termasuk intervalnya tertutup. Nah, untuk X lebih dari sama dengan 3, berarti arahnya ke arah kanan. Dan ini interval tertutup berarti penuh ya, berisi. Oke. X kurang dari sama dengan 1, benar. Ini tandanya positif. X lebih dari sama dengan 3, tandanya positif, berarti yang bukan termaksud. Nah, di tengah ini tandanya negatif. Sekian video pembelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.